Arrivato con due tute della Honda perché avevo fatto fare tutte le tute così da Aldo con Aldo così. Veda Ega Pratama sukses menyajikan aksi comeback super brutal usai merebut podium kedua di lap terakhir. Legenda hidup MotoGP Valentino Rossi hingga sahabat dekatnya Mario Aji sampai berani bilang begini di hadapan media. Tak hanya itu, bos tim raksasa Aspartim, Jorge Martinez, bahkan terang-terangan membidik Veda untuk musim depan. Wah, wah, wah! Lantas, apakah performa ajaib sang penyelamat Honda ini menjadi bukti sahih bahwa gelar Rookie of the Year 2026 sudah mengunci namanya? Simak informasi lengkapnya sebagai berikut. Kalau lo ngaku cinta Garuda, buktikan dukunganmu dengan klik subscribe sekarang juga. Jangan mau kalah sama bocil yang udah langganan ya. Siap-siap dibuat merinding. Kalau ada yang pernah bilang pembalap Indonesia cuma bisa jadi pelengkap grid di ajang balap dunia, suruh mereka duduk manis, buka mata lebar-lebar dan lihat data resmi dari web MotoGP ini. Loh, kok gitu? Katanya Rookie cuma numpang lewat, malah bikin seisi pedok Moto3 senut-senut sampai garasi tim papan atas geger total. Pembalap muda kebanggaan Indonesia asal Gunung Kidul Veda Ega Pratama baru saja mengukir tinta emas yang bikin gempar panggung Moto3 2026. Sanjungan ini jelas tidak berlebihan. Mengutip kabar baik yang dilansir langsung dari situs resmi MotoGP dan diperkuat data telemetri yang valid, Veda Ega benar-benar menyajikan kombinasi cerdas dan kecepatan brutal yang membuat para rivalnya bertekuk lutut. Siapa yang menyangka memulai balapan Moto3 Aragon 2026 dari posisi start ke-12 yang cukup jauh dan melelahkan, Veda Ega malah memperagakan aksi comeback paling dramatis, paling gila, dan paling dingin sepanjang musim ini. Memperkuat Honda Tim Asia, Veda sukses merebut podium kedua P2 yang luar biasa berkelas. Tambahan 20 poin vital dari bumi Spanyol ini secara otomatis meroketkan posisinya menembus peringkat 5 besar klasemen sementara dunia dengan total 117 poin. Bagi para pengkritik yang dulu memandang sebelah mata, mana suaranya? Sekarang kalian cuma bisa gigit jari melihat anak muda berusia 17 tahun ini menjelma jadi rider paling berbahaya yang ditakuti seluruh daratan Eropa. Mari kita bedah detik demi detik manuver magis Veda Ega di sirkuit Motorland Aragon. Start dari posisi ke-12, Veda meluncur bagai peluru. Memasuki chicken pertama pada lap 1, ia pamer kejelian taktis lewat jalur dalam dan langsung melibas 4 pembalap sekaligus ke posisi ke-8. Masuk lap 5, pertarungan grup tengah berubah jadi medan perang. Veda sempat melorot ke posisi ke-11 usai kalah pengereman di tikungan 1. Tapi Veda tetap tenang menghemat ban belakang. Di saat lawan sibuk saling sikut seperti Hakim Danis yang crash di lap 6 atau Scott Ogden yang masuk gravel di lap 7, Veda tetap fokus menjalankan strateginya. Memasuki lap 10 hingga 14, keajaiban mulai. Manajemen ban lunak racikan Honda Tim Asia membuktikan keunggulannya. Veda mendadak mengamuk mencetak lap time mengerikan 1 menit 57,8 detik per putaran, memangkas gap 2,8 detik dari rombongan depan cuma dalam 3 lap. Satu persatu, lawan dilibas tanpa ampun. Lap 12, Marco Morelli disikat di tikungan 12 untuk P7. Lap 14, giliran Valentin Perone yang dipotong jalur dalamnya untuk P5. Veda resmi bergabung dalam perburuan podium. Sisa 5 lap terakhir menyajikan ketegangan tingkat tinggi. Pada lap 17, Veda melancarkan manuver berani di sektor trek lurus backstretch untuk melompati Brian Uriarte demi mengamankan P3. Tapi Veda tak puas hanya di situ. Satu lap pamungkas, lap 19 jadi panggung pembuktian puncak. Memasuki trek lurus sepanjang 1,2 km, Veda menempel ketat dan memanfaatkan efekto atau slipstream sempurna dari motor David Almanza. Lalu terjadi peristiwa yang sangat mengejutkan. Tepat di tikungan 16, tikungan kiri terakhir sebelum garis finish, Veda melakukan pengereman super lambat atau late braking yang sangat bersih dari sisi dalam. Almanza terperangah tak bisa melawan. Veda Ega menyentuh garis finish di posisi kedua P2 hanya terpaut 0,182 detik dari Alvaro Carpe di posisi pertama dan memaksa Almanza puas di podium 3. Mantap! Sebuah pertunjukan balap yang memadukan nyali dan kecerdasan taktis tingkat tinggi. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do
Pencapaian fantastis ini langsung memancing reaksi geger dari para legenda dan petinggi paddock MotoGP. Tidak ada rekayasa, karena seluruh sanjungan ini murni tercipta setelah mereka melihat rekaman telemetri resmi. Reaksi pertama datang dari sang legenda hidup MotoGP sekaligus pemilik VR46 Riders Academy. Sosok yang sangat paham seluk-beluk pertarungan sengit di lintasan ini bahkan tak sanggup menyembunyikan rasa terkejutnya saat mengamati timing monitor. Ya, si Dr. Valentino Rossi memberikan pernyataan jujur yang sangat panjang. Mamma mia, apa yang baru saja kita saksikan di lap terakhir itu? Sejak pertengahan balapan saya sudah memperhatikan pace Veda dari timing monitor. Memotong gap 2,8 detik dari grup kedua hanya dalam durasi 3 lap itu gila. Lalu ketika memasuki lap 18, dia menyapu bersih tikungan 16 dengan teknik late braking yang luar biasa bersih dari sisi dalam. Veda tiba-tiba melesat di lap akhir bak hantu lintasan yang muncul dari mana saja. Gaya balapnya di sektor trek lurus backstretch sepanjang 1,2 km itu sangat cerdik. Dia tahu persis bagaimana memanfaatkan slipstream atau tow dari David Almanza tanpa kehilangan stabilitas motor saat pengereman berat. Anak ini tidak hanya memiliki kecepatan murni, tetapi juga kalkulasi balap yang sangat dewasa. Dia paham betul cara menjaga ritme dan keawetan ban belakang di lintasan panas Motorland Aragon hingga momentum terbaiknya tiba di sisa 5 lap terakhir. Hasil podium 2 yang sangat dramatis dan berkelas. Veda benar-benar jos mantap. Tak berhenti sampai di situ, decak kagum Rossi rupanya bergema sejajar dengan apa yang dirasakan oleh bos tim rival. Dari barisan pit wall rival, seorang pemilik tim raksasa yang paling disegani di panggung Moto3, kedapatan berkali-kali menggeleng-gelengkan kepala menyaksikan keajaiban Veda. Ya, Jorge Martinez Aspar, bos besar CFM Motoval Resa Aspar Team, terang-terangan melontarkan sanjungan jujur dan pengakuan mengejutkan yang amat panjang. Jujur saja, saya menonton dari pit wall pada lap 15 sampai 19 dengan terus geleng-geleng kepala. Sampai tak percaya, secerdas inikah kalkulasi dan strategi balap seorang pembalap muda yang masih berusia 17 tahun? Memulai dari grid ke-12, sempat terlempar ke posisi 11 di lap 5. Namun dia tidak panik sedikit pun. Manuvernya saat melibas Marco Morelli di tikungan 12 dan memotong jalur dalam Valentin Peron di lap 14 dilakukan dengan sangat presisi dan tanpa resiko liar. Melihat eksekusi dinginnya di Aragon hari ini, sangat wajar dan masuk akal jika nama Veda Ega Pratama kini berada di urutan teratas daftar perburuan kami. Dia adalah kandidat paling ideal untuk mengisi kursi kosong yang ditinggalkan Maximo Quiles musim depan saat Quiles naik kelas ke Moto2. Veda memiliki kombinasi langka antara mentalitas bertarung, agresivitas yang terukur, dan intelijensi taktis yang siap bertarung di level tertinggi. Pujian dari para petinggi Spanyol dan Italia itu pun langsung disambut dengan rasa bangga luar biasa dari sesama pembalap tanah air. Di kelas menengah Moto2, senior sekaligus rekan perjuangan yang paham betul betapa sulitnya menaklukkan kejamnya sirkuit Eropa, ikut memberikan respons yang sangat emosional. Mario Aji, pembalap Moto2 Indonesia, mengekspresikan kekagumannya secara terbuka. Segila itukah paket Honda di tangan Veda sekarang? Jujur, saya belum pernah melihat kombinasi kecepatan dan manajemen ban secerdas ini dari pembalap muda di Moto3. Aragon itu trek yang sangat teknis dan menyiksa ban belakang, apalagi dari grid 12. Tapi Veda tenang banget pas melorot ke P11 di lap 5. Tetap menjaga ritme sampai akhirnya melejit di 5 lap terakhir. Caranya mengeksekusi tikungan 16 untuk mengunci P2 itu berkelas banget. Sangat bangga melihat adik kelas saya makin matang. Mendengar banjir pujian dari legenda, bos tim rival, hingga sesama pembalap, pihak internal tim yang mengawal Veda sejak awal musim pun tak kuasa menahan haru. Mereka menegaskan bahwa keberhasilan ini adalah buah dari eksekusi strategi yang nyaris sempurna di atas lintasan. Hiroshi Aoyama selaku tim manajer Honda Team Asia menyampaikan kebanggaan mendalam atas pencapaian anak asuhnya. Kami dari manajemen tim sangat bersyukur, bangga, dan tersanjung dengan pencapaian luar biasa ini. Strategi penggunaan ban lunak yang kami rancang berhasil dieksekusi dengan sangat disiplin oleh Veda. Meraih podium 2 dari posisi start ke-12 dan menembus 5 besar klasemen dunia dengan 117 poin adalah pencapaian yang bersejarah. Hasil ini membuktikan potensi besar Veda dan kerja keras seluruh teknisi Honda Team Asia.
Berdasarkan data angka, Veda Ega benar-benar menjadi separuh nyawa Honda di Moto3 tahun 2026. Dari total 154 poin yang dikumpulkan pabrikan Honda di klasemen konstruktor, menempel KTM yang memimpin 295 poin, sebanyak 74 poin murni disumbangkan oleh Veda sendirian. Poin sisanya baru digabung dari pembalap Honda lain seperti Adrian Fernandez, 36 poin, Guido Pini, 36 poin, dan Jesus Rios, 19 poin. Terbukti jelas Veda adalah tombak utama pabrikan sayap mengepak saat ini. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden Sebelum kejayaan di Aragon, perjalanan Veda Ega di musim 2026 memang sudah menunjukkan grafik yang sangat menjanjikan. Pada seri balapan Moto3 Inggris 2026 di sirkuit Silverstone sebelumnya, Veda berhasil finish di posisi ke-9 usai merangkak naik dari posisi start ke-16, membawa pulang 7 poin penting yang membuat koleksinya saat itu menyentuh 97 poin. Ketenangan dan konsistensi Veda di Silverstone berbanding terbalik dengan nasib rookie lain yang seperti pesakitan. Brian Uriarte, Red Bull KTM Ejo, yang memimpin klasemen rookie harus gigit jari karena jatuh di lap terakhir saat berpeluang naik podium. Hakim Danish dari Malaysia juga bernasib apa setelah mengalami crash di awal balapan. Bahkan pendatang baru lain seperti Casey O'Gorman harus menerima hukuman long lap penalty akibat menabrak Adrian Cruzes. Sementara Leo Ramos-Torfer meratapi nasibnya yang terdampar di posisi 17 karena kesulitan mencari ritme balap. Veda Ega terbukti memiliki fondasi kuat di Aragon. Rekor balapnya di sirkuit ini sangat luar biasa. Pada Red Bull Rookies Cup 2024 ia finish P7 dan P11. Lalu di Red Bull Rookies Cup 2025 ia meraih P4 2 kali. Dan di Moto3 Junior 2025 ia meraih P6 serta P8. Tidak pernah terlempar dari 8 besar menjadikan Veda sangat paham seluk-beluk setiap inci tikungan Motorland Aragon. Kini dengan koleksi 117 poin dan posisi kelima di klasemen umum, Veda makin rapat menempel Brian Uriarte di perburuan gelar Rookie of the Year 2026 Moto3. Kombinasi kecerdasan taktis, manajemen ban yang matang, serta kecepatan brutal membuat Veda kini diperhitungkan sebagai salah satu talenta paling berbahaya di dunia. Melihat penampilan super ajaib Veda Ega Pratama yang sukses memporak-porandakan dominasi rider Eropa dan memikat hati tim-tim papan atas seperti CFMO Aspar Team, menurut kalian seberapa besar peluang Veda untuk menyapu bersih sisa seri musim ini dan mengamankan gelar Rookie of the Year Moto3 2026? Coba tulis prediksi cerdas dan komentar terbaik kalian di kolom komentar di bawah ini ya. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Kalau lo ngaku cinta Garuda, buktikan dukunganmu dengan klik subscribe sekarang juga. Jangan mau kalah sama bocil yang udah langganan ya. Ver que después de la caída de Indonesia todo está perfecto, pero Loh, siapa yang sangka pembalap paling cilik dan minim pengalaman yang dulunya sempat diremehkan, sekarang justru bikin para bos tim pabrikan papan atas pusing 7 keliling dan gigit jari. Di saat para rival seniornya sibuk cari alasan saat performa motornya melempem, Veda Ega Pratama justru tampil membanting semua prediksi lewat kecepatan brutal dan racing IQ tingkat tinggi. Puncaknya pecah usai petaka menimpa CFM Moto Aspar Team di Silverstone. Tanpa ragu, legenda balap dunia Marc Marquez, bos besar Aspar Team Jorge Martinez Aspar, hingga rider MotoGP Ai Ogura bahkan sampai berani bilang begini di hadapan media tentang betapa mengerikannya bakat Veda yang kini dilirik jadi suksesor utama Maximo Quiles. Wah. Lantas, sejauh mana ancaman Veda guncang posisi 5 besar dunia dan akankah sang rookie ajaib Indonesia ini benar-benar dibajak tim pabrikan musim depan? Simak informasi lengkapnya sebagai berikut. Kalau lo ngaku cinta Garuda, buktikan dukunganmu dengan klik subscribe sekarang juga. Jangan mau kalah sama bocil yang udah langganan ya. Kok gitu?
Loh, siapa yang sangka pembalap yang dulunya sempat diremehkan dan dipandang sebelah mata cuma gara-gara statusnya sebagai rookie paling cilik dan paling minim pengalaman, sekarang malah bikin para bos tim papan atas pusing 7 keliling. Buat kalian yang kemarin sempat meragukan kapasitas sang rider muda Indonesia, siap-siap gigit jari dan tarik ucapan kalian. Di saat para rivalnya yang usianya jauh lebih tua, bahkan ada yang sudah masuk ke Pale 2, sibuk cari alasan saat motornya seret, Veda Ega Pratama justru tampil membanting semua prediksi. Dengan kecepatan brutal dan racing IQ di atas rata-rata, Veda sukses membuktikan kalau umur dan jam terbang hanyalah angka di atas kertas. Konsistensi mengumpulkan poin demi poin, menyabet podium spektakuler di Prancis dan Brasil, hingga kini bertengger kokoh sebagai pembalap Honda nomor 1 di klasemen Moto3 2026. Mantap banget kan? Bukan cuma bikin kaget para penggemar tanah air, performa gila Veda di atas lintasan kini bikin pedok Moto3 benar-benar panas dingin. Drama besar pecah usai seri Silverstone, Inggris. Pintu menuju peringkat 5 besar dunia terbuka lebar-lebar buat Veda. Sementara tim raksasa pabrikan mulai pasang mata untuk membajak aset paling berharga ini. Penasaran gimana peta persaingan makin membara? Dan seperti apa bedah rinci reaksinya? Yuk kita bedah satu persatu secara tuntas. Akhir pekan di sirkuit Silverstone, Inggris benar-benar menjadi mimpi buruk yang tak terlupakan bagi CFMOT Aspar Team. Tim raksasa yang biasanya tampil dominan ini mendadak kehilangan taji dan harus merana di lintasan sepanjang 5,9 km tersebut. Petaka utama menghantam ketika sang bintang utama sekaligus murid ideologis Marc Marquez, Máximo Quilles, mengalami insiden crash parah di sesi kualifikasi. Akibat kecelakaan mengerikan itu, Quilles menderita patah tulang selangka dan terpaksa absen total dari balapan. Kehilangan Quilles jelas menjadi pukulan telak bagi Aspar Team yang terpaksa merelakan poin berharga di seri ke-12 Moto3 2026. Kegagalan peraih poin maksimal di Silverstone ini membuat persaingan papan atas makin panas, sekaligus membuka celah besar bagi para pembalap agresif lainnya untuk terus memangkas jarak dan mengancam posisi dominan tim pabrikan tersebut. Tumbangnya benteng Aspar Team di Silverstone akibat absennya Quilles langsung memicu gelombang tanggapan di pedok. 3 tokoh besar dunia balap memberikan respons jujur mereka, yang tidak hanya menyoroti petaka tim raksasa tersebut, tetapi juga langsung saling menyambung dalam mengupas betapa mengerikannya potensi yang ditunjukkan Veda Ega Pratama saat memanfaatkan momentum ini. Kekecewaan di kubu Aspar Team pertama kali disoroti oleh sang legenda balap dunia sekaligus mentor dari Máximo Quilles, yaitu Marc Marquez. Sebagai pemegang 8 gelar juara dunia, Marquez melihat jelas bagaimana absennya Quilles mengubah peta persaingan, sekaligus memberikan pujian jujurnya untuk bakat ajaib Veda. Marc Marquez juara dunia 8 kali dan mentor Máximo Quilles. Pertama-tama, sangat disayangkan apa yang terjadi pada Máximo di Silverstone. Cedera tulang selangka saat kualifikasi adalah momen pahit, tapi dia sudah membuktikan kapasitasnya dengan memimpin klasemen secara dominan. Dia hanya perlu fokus pada pemulihan. Mengenai situasi balapan di Silverstone, ketika tim kehilangan pembalap utamanya, tekanan paddock akan langsung bergeser dan hal ini membuat persaingan di papan atas kini menjadi sangat terbuka dan rawan terguncang. Soal Veda Ega Pratama, saya sudah memperhatikannya sejak awal musim. Mengabaikan faktor usia dan pengalaman di Moto3, cara dia beradaptasi sangat luar biasa. Semua orang di pedok tahu bahwa paket motor Honda saat ini membutuhkan kerja keras ekstra dan teknik khusus untuk bisa bersaing dengan KTM atau CFMO. Namun Veda bisa menyabet 2 podium dan konsisten berada di barisan depan. Dia bukan sekedar pembalap cepat, dia cerdik. Dia tahu kapan harus menyerang dan kapan harus mengamankan poin. Pembalap dengan insting dan kemampuan cepat memahami limit motor seperti Veda adalah tipe yang selalu dicari di era modern. Jika dia terus konsisten, menembus 5 besar klasemen akhir musim ini bukanlah hal yang mustahil. Pernyataan menohok dari Marc Marquez langsung direspon oleh sang pemilik tim, Jorge Martinez Aspar. Sang bos besar tanpa ragu mengkonfirmasi kepusingannya akibat Quilles yang cedera, sekaligus blak-blakan menyebut nama Veda Ega Pratama sebagai sosok yang diproyeksikan paling ideal untuk menggantikan peran Quilles. Jorge Martinez Aspar, pemilik dan bos CFMO Aspar Team.
Akhir pekan di Silverstone adalah salah satu balapan tersulit bagi kami musim ini. Tanpa Máximo Quiles yang cedera dan gagal tampil, struktur kekuatan kami benar-benar terguncang. Sangat menyakitkan melihat balapan berlalu tanpa sang pemimpin klasemen di atas lintasan. Mengenai masa depan, tidak bisa dipungkiri bahwa Máximo Quiles diproyeksikan naik ke kelas Moto2 musim depan jika segala sesuatunya berjalan sesuai rencana. Tugas saya sebagai manajer tim adalah selalu mencari talenta emas pengganti yang sepadan untuk menjaga struktur tim kami tetap berada di jalur juara. Apakah Veda Ega masuk dalam radar kami sebagai pengganti Quiles? Jujur saja, manajer tim manapun di pedok ini yang tidak melilik Veda saat ini pasti sedang tertidur. Apa yang dilakukan Veda bersama Honda Tim Asia sangat impresif. Dia pembalap paling muda tanpa pengalaman Moto3 sebelumnya, namun menjadi pembalap Honda nomor 1 di klasemen dan mengancam pembalap-pembalap kami yang menggunakan motor pabrikan unggulan. Dia memiliki karakter bertarung yang sangat mirip dengan Quiles, agresif namun sangat disiplin taktik. Tentu kami menghormati kontraknya dengan Honda dan Hiroshi Aoyama yang telah membimbingnya dengan sangat baik. Namun di dunia balap, jika ada talenta emas yang siap meledak untuk menggantikan peran besar Quiles, semua pintu diskusi selalu terbuka. Mendengar ketertarikan terbuka dari bos Aspartim yang membidik Veda sebagai suksesor Quiles, Ai Ogura selaku senior Veda di keluarga besar Honda langsung memberikan pandangan teknis dan emosionalnya. Sebagai pembalap MotoGP yang paham betul lika-liku perjuangan di bawah asuhan Hiroshi Aoyama, Ogura membongkar alasan kenapa Veda begitu istimewa dan peringatan bagi siapapun yang ingin membajaknya. Ai Ogura, pembalap MotoGP dan senior dekat Veda di keluarga besar Honda. Saya selalu memantau perkembangan Veda di Moto3. Bagi saya dia sudah seperti adik sendiri. Saya tahu betul bagaimana rasanya tumbuh dan berkembang di bawah naungan Honda Tim Asia dan bimbingan Aoyama-san. Orang-orang dari luar mungkin melihat finish P9 di Silverstone sebagai hasil biasa. Tapi Anda harus paham konteksnya. Mengendarai Honda di sirkuit cepat dan lebar seperti Silverstone dengan iklim berubah-ubah itu sangat menantang. Veda tidak punya data tahun lalu di lintasan itu, tapi dia tetap bisa pulang membawa 7 poin krusial. Keunggulan utama Veda bukan cuma di gaspol, tapi di kecerdasan balapnya. Kecepatan sekali memahami karakter motor dan apa yang dibutuhkan sasis dalam hitungan lap. Ketika motor tidak berada dalam performa 100%, dia tahu cara menyesuaikan gaya balapnya agar tidak crash dan tetap bisa mengamankan poin. Itu kualitas pembalap matang, bukan rookie 17 tahun. Soal rumor yang menghubungkannya dengan Aspartim untuk menggantikan Quiles, jujur sebagai kawan, saya ingin melihatnya mendapatkan paket motor dan tim terbaik yang bisa menjamin karirnya melesat ke MotoGP. Tapi saya juga tahu, Aoyama-san sangat mencintai talenta Veda dan pasti akan mempertahankan aset berharga ini mati-matian. Manapun jalan yang dia pilih nanti, kecerdasan dan adaptabilitas Veda akan membuatnya sukses di tim manapun. Through every challenge, we will cope. A brand new page, a story unfold. Menyambung apa yang disampaikan para tokoh balap tadi, performa sang rider berbahaya asal Indonesia ini memang terbukti nyata. Di saat tim pabrikan lain tertahan, Veda Ega Pratama justru tampil tenang di Silverstone hingga sukses mengamankan finish di posisi ke-9 dan membawa pulang 7 poin penting. Kini, Veda mengoleksi 97 poin dan kokoh di peringkat ke-6 klasemen sementara Moto3 2026. Di papan atas, Máximo Quiles Aspartim masih memimpin dengan 231 poin. Disusul Alvaro Carpe dengan 146 poin, David Almanza dengan 134 poin, Brian Uriarte dengan 127 poin, dan Marco Morelli di posisi kelima dengan 115 poin. Veda kini hanya berjarak 18 poin dari posisi 5 besar. Sementara di bawah Veda ada Valentin Peroni dengan 95 poin, Hakim Danis dengan 86 poin, Matteo Bertele dengan 66 poin, dan Rico Salmela dengan 60 poin. Statistik membuktikan, Veda adalah penunggang Honda tertinggi dan paling berprestasi musim ini. Honda Auto Chuan punya aset emas sekelas Veda yang mampu menutupi kekurangan paket motor NSF 250RW lewat kecepatan brutal dan kecerdasannya di atas lintasan. Lahir pada 23 November 2008, Veda baru berusia 17 tahun dan menjadi pembalap termuda sekaligus paling minim pengalaman di grid Moto3 2026. Berbeda dengan rival-rivalnya, Veda datang tanpa jam terbang menggeber motor Moto3 di musim 2025. Namun, jebolan Astra Honda Racing School ini membuktikan kelasnya. Dari 12 seri yang berjalan, Veda cuma 3 kali absen mendulang poin. Sisanya, ia selalu finish di zona poin, bahkan sudah mengantongi 2 kali podium ketiga di Prancis dan Brasil.
Data resmi telemetri dari web MotoGP menunjukkan keunggulan Veda pada cornering speed, pengereman late braking, serta manajemen ban yang luar biasa matang. Gaya balapnya yang halus namun tajam bikin Veda tetap konsisten saat umur ban mulai habis. Performa dahsyat Veda bikin rumor transfer makin mendilih. Media ternama hingga komentator MotoGP mulai terang-terangan menyebut Veda sebagai kandidat paling cocok mengisi kursi panas Aspartim musim depan untuk menggantikan Quiles yang naik ke Moto2. Bakal seru banget kalau Veda benar-benar bergabung dengan Aspartim demi menjajal motor pabrikan yang lebih kompetitif. Namun, bos Honda Tim Asia, Hiroshi Aoyama, yang telah membina Veda dari awal, dipastikan bakal berjuang mati-matian mempertahankan talenta emasnya ini. Seri berikutnya di Aragon bakal jadi pembuktian sengit Veda untuk mengacak-acak posisi 5 besar dunia. Gimana nih menurut kalian Sobat Balap? Mending Veda bertahan di Honda Tim Asia atau ambil kesempatan pindah ke Aspartim musim depan? Tulis komentar kalian di bawah dan ikuti terus infonya.